Hai, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel Cik Mami. Kali ini Mami mau share resep nasi kuning yang pastinya simple dan anti gagal. Resep ini sudah Mami sering pakai untuk pembuatan tumpeng ataupun nasi kotak. Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama, kalian harus cuci berasnya terlebih dahulu. Nah, di sini Mami menggunakan 2 kg beras dan juga menambahkan 200 gram beras ketan yang udah dicuci juga. Gabungkan beras dan juga ketan, kita aduk-aduk supaya merata. Fungsi penambahan beras ketan supaya nasinya itu tidak mudah ambyar dan gampang untuk dicetak. Panaskan kukusan, lalu kita masukkan beras dan ketan yang udah kita campur sebelumnya. Tutup dan kukus kira-kira 15 menit. Di kompor sebelah kita akan menyiapkan air untuk menyiram beras yang kita kukus tadi. Di sini Mami menggunakan 4 saset santan ukuran kecil dan tak lupa menambahkan air sebanyak 2 liter. Supaya nasinya lebih beromatik, kita tambahkan serai yang sudah digeprek, beberapa lembar daun salam dan juga daun jeruk purut. Tambahkan juga bawang putih yang sudah di blender. Nah, ini Mami menggunakan 6 siung bawang putih ya teman-teman. Untuk pewarnanya di sini Mami menggunakan kunyit bubuk. Total penggunaan kunyit bubuk itu 1 saset ya teman-teman. Tambahkan juga 1 sendok makan garam dan 1 saset penyedap rasa atau kaldu bubuk. Jika teman-teman mempunyai daun pandan bisa ditambahkan juga supaya nanti nasinya lebih wangi. Aduk-aduk supaya bubuk kunyit dan bumbunya tercampur secara sempurna. Untuk kuah santan ini kita tidak perlu menunggu sampai mendidih. Kita cukup panaskan di api yang sedang dan terus-menerus untuk diaduk supaya santannya tidak pecah. Setelah kurang lebih 15 menit kita buka kembali kukusan tadi dan kita bisa lihat ya berasnya sudah mulai mengembang, namun ini masih sangat keras. Kita akan keluarkan semua beras ini ke dalam satu wadah atau ke baskom ya teman-teman. Nah, ini kita keluarkan semuanya. Ini baru setengah jalan. Step berikutnya, nah ini kuah santan tadi yang masih panas, ini kita akan siramkan ke beras tadi. Kenapa tidak kita langsung masukkan ke kuah santan langsung? Karena takutnya nanti akan kelembekan. Karena jenis beras itu berbeda-beda, lain jenis, lain juga kadar air yang diperlukan. Kita masukkan kuah santannya step by step. Setelah itu kita aduk-aduk terlebih dahulu. Tambahkan lagi santannya sampai nanti tekstur berasnya itu menjadi sedikit lembek. Teman-teman jangan takut kelembekan karena air santan ini nanti akan meresap ke dalam beras. Nah, jika teksturnya itu seperti ini, berair sedikit, itu tandanya udah pas ya. Kebetulan ini 2 liter air cukup untuk 2 kg beras. Beras yang udah kita siram dengan kuah santan ini siap untuk kita kukus kembali. Masukkan kembali beras tadi ke dalam pengukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Dengan cara seperti ini, nasi kuningnya akan lebih awet atau bertahan lebih lama dibandingkan dengan kita langsung mengaron di dalam panci. Kukus nasinya kurang lebih 45 menit baru kita bisa buka dan kita bisa lihat tekstur nasinya sudah empuk dan benar-benar tanah. Kita udah bisa angkat dan pindahkan ke dalam baskom. Jika teman-teman ingin membuat tumpeng dalam keadaan nasi yang masih panas ini, kita cepat-cepat masukkan ke cetakan lalu kita tekan-tekan atau kita padatkan. Itu adalah tips untuk membuat tumpeng yang kokoh anti roboh.
Nah, nasi kuning mami udah jadi, teman-teman bisa lihat ya, warnanya itu kuning cantik dan aromanya pun pastinya harum. Teksturnya yang sedikit lengket dan pasti rasanya itu pulen dan gurih. Teman-teman bisa praktekin di rumah untuk buat tumpeng, nasi kotak ataupun sebagai ide jualan. Mami selalu menggunakan resep ini untuk pembuatan catering di tempat mami. Nah, karena hari ini mami mau bikin nasi kotak, jadi nasinya harus kita tunggu sampai dingin terlebih dahulu supaya nanti tidak berkeringat. Dan ini dia hasil nasi kuning mami lengkap dengan lauk pauknya. Kira-kira kalau dijual di tempat kalian harganya berapa guys? Nah, nasi kuning ini cocok banget dimakan dengan kering tempe, mie, balado, dan ayam bakar. Untuk resep lauk pauknya tunggu di next video ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di resep berikutnya.